hadirkan kita dalam majelis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah. Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang hukum patung, kemudian foto, kemudian lukisan, kemudian semacam gambar dan seterusnya. Memang itu kajian agak sulit, nanti kapan-kapan kita ulang lagi. Ada beberapa kajian yang memang harus berulang-ulang. Di antaranya adalah jamak qasar dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah zakat, itu harus berulang. Kemudian adalah yang tadi, apa hukum patung, dia berbentuk tapi bernyawa, hukumnya mutlak haram, berbentuk tidak bernyawa, mutlak halal, kemudian tidak berbentuk dan bernyawa, banyak yang mengharamkan, sedikit yang membolehkan, dan seterusnya. Itu harus berulang-ulang. Nah, kemudian yang keempat, kajian yang harus berulang adalah menempatkan zikir pada tempatnya. Kapan kita harus mengucapkan Allahu Akbar, kapan kita harus mengucapkan Masya Allah, kapan kita harus mengucapkan La haula wa la quwata illa billah, kapan kita harus mengucapkan kalimat-kalimat seperti La ilaha illallah. Nah, itu mutlak harus berulang. Kalau nggak berulang, sudah bisa jadi lupa. Nanti kapan-kapan kita ulang lagi kajian berulang itu, insya Allah. Karena inti belajar adalah paham. Paham karena diulang. Ya, nah sekarang kita tidak mengulang dulu, mungkin di pertemuan berikutnya. Sekarang kita mau bahas apa yang belum kita bahas di pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang bab adab bertamu dan adab menerima tamu. Yang namanya sunnah itu seluruhnya, ya, banyak kita ikut sunnah itu cuman semacam sunnah salat sunnah duha, salat sunnah istikharah, puasa sunnah Rasul. Tapi banyak hal yang perlu juga kita ikut sunnah, karena kita ini ingin mirip-mirip dengan Rasul. Cara tidur ingin mirip dengan Rasul, cara makan ingin mirip dengan Rasul, ya, cara tidur, cara makan, cara minum sudah pernah kita bahas juga kan. Nah, nanti kapan-kapan kita ulang lagi. Karena itu dia per kelompok-kelompok itu, per bab-bab itu. Nah ya, nah itu sehari-hari saja untuk kita pelajari, nanti kita ulang-ulang lagi. Nah, sekarang kita bahas tentang cara adab bertamu dan adab menerima tamu. Kita mulai yang pertama, adab bertamu dulu. Jadi bertamu itu ada adabnya. Ya, nah dalam dalil dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Dzalikum khairul lakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah orang yang bukan rumah kalian hatta tasta'zinu, sampai dia mengizinkan, wa tusallimu, dan sampai kalian mengucapkan salam ila ahliha, kepada ahli baitnya. Jadi gini Bu, orang menerima tamu itu adalah bagian dari sebuah kebaikan, tapi dia berhak menolak dan menerima kedatangan kita. Makanya kalau ada saudara kita atau orang tua kita lagi berantem sama kita, lalu dia bilang, kau jangan lagi pernah ke rumahku, itu jangan dipaksa, gak usah lagi ke rumahnya dia, sampai akhirnya berbaikan dengan cara tertentu saja. Karena Islam itu punya adab, sejahat apapun dia, kalau dia tidak mau kita masuk ke rumahnya, kita tidak boleh masuk. Makanya ada dalil hatta tasta'zinu, sampai dia mengizinkan, sampai kita meminta izin, dan tentu sampai dia mengizinkan kita.
gitu ya. Nah, karena negara kita ini adalah negara berkembang, maka tak semua orang punya handphone, nggak semua orang punya chat. Kalau kita pergi ke negara-negara maju, itu bahkan kalau mau ketemu orang pakai appointment, pakai janji dulu, ya, saking mereka itu sibuknya. Tapi apakah Rasulullah menyarankan kepada kita untuk berjanji dulu? Tentu tidak. Cuman pakemnya adalah jangan masuk kalau tidak diizinkan. Hatta tastazinu, sampai kalian meminta izin. Nah, saya jelaskan adab bertamu. Nanti kalau ada yang salah, kita ubah. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Iya kan? Nah, salam itu maksimal cuman boleh 3 kali saja. Kenapa nggak boleh 3 kali? Lebih dari 3 kali nanti saya jelaskan. Caranya seperti ini. Kan kita ketuk pintu rumahnya itu ya. Tok, tok, tok gitu ya. Assalamualaikum. Kalau setelah mengucapkan salam, adabnya adalah kita berdiri di samping pintu, Bu. Jangan depan pintu, Bu. Misalnya ini adalah pintunya. Nah, ini depan pintu, Bu. Misalnya ini adalah pintunya, pintu orang itu gitu ya. Nah, pintu orang itu. Nah, kita kan nih pintu nih, Bu. Tok, tok. Kita ngetuknya depan pintu nih ya. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Langsung kita samping, Bu. Jangan depan pintu, Bu. Atau tangan kita aja yang ngetuk, Bu. Tangan kiri kita, tangan kanan kita dari samping. Kita berdirinya di samping, Bu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Nggak jawab, tok lagi. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Kasih jeda. Jangan-jangan dia mau jawab. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Berdirinya di samping. Karena kalau ibu berdirinya di depan, ini kurang akhlak, kurang adab. Kenapa? Jangan-jangan pas dia buka, ada hal yang kita tidak mau lihat di dalam. Dan kalau kita tamu laki-laki, di dalam ada istri dan anaknya. Pas dia buka, langsung nampak istri dan anaknya. Maka kalau mau ngucap salam, itu tok tok tok, assalamualaikum, maka pergilah ke samping pintu. Nah, itu adab. Kalau ibu punya satpam di rumah, sampaikan kepada dia. Nah, gitu ya. Tok tok tok, assalamualaikum, gitu. Nah, gitu ya. Satpam di tempat saya itu bagus sekali dia. Dia kalau ngetuk pintu itu, tok tok tok, assalamualaikum, nggak nampak mukanya. Pas saya buka, ya gimana bang? Ini kak, ada ini kak, mukanya nggak dia nampakkan. Sampai akhirnya ke depan bang, baru dia ke depan. Kalau ngantar sesuatu dia cuma nampakkan tangannya aja. Karena menghargai orang yang ada di dalam. Saya kalau ada paket atau apa ya, dia cuma nampakin tangannya aja. Karena dia tahu kita perempuan di dalam. Nah, itu adalah adab. Nah, jadi tok tok tok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum 3 kali. Lalu kemudian seketika orang itu tak menjawab, maka ibu pergi saja. Jangan ibu, oh nyotonya aduh wah. Ada mobilnya, ada sendoknya di luar, sendok, ada sepatunya di luar gitu ya. Nah, akhirnya apa? Nah, akhirnya ibu coba lagi, tok tok tok, enggak ada doh. Tanya ke kawan sebelah, woi, ada dia enggak nih? Ada dia enggak nih? Ada, mobilnya ada. Pergilah ke rumah pagar belakang. Tok tok tok, serondok pula, ngintip pula di jendela. Nggak kayak gitu. Kadang-kadang ahlul bait ini dia nggak siap menerima kita. Bisa jadi karena dia lagi punya masalah dengan suaminya, lagi berantem, kan dia nggak tahu. Bisa jadi dia lagi kerja di dalam, entah dia Zoom, entah dia kerja. Bisa jadi anaknya sakit. Ya, kadang-kadang ada situasi yang orang itu berhak untuk tidak menerima kita. Jadi kalau udah salam 3 kali, nah jangan diintip-intip bawah. Cigo-cigo, nggak dengar ya kadang manja-manja. Kenapa? Cigo kesamping kan? Boleh itu samping. Ada sendalnya nih ya. Oke? Pernah dilakukan ya. Ya itu. Ada nyoko, ada utuhnya mah kayak gitu kan. Nah itu jangan. Ya apalagi kalau ke rumah kawan. Jangan. Aduh. 3 kali aja boleh panggil si Atu. Dah. Kemudian kita kan dipersilakan masuk. Baru kita masuk. Ingat? Kita baru dipersilakan masuk, belum dipersilakan duduk. It's so different. Dah. Masuk dulu. Setelah masuk, dia persilakan duduk, baru kita duduk. Pertanyaannya, bagaimana kalau dia tidak mempersilakan kita duduk? Maka kita tinggal ngomong kepada dia,
Bu, izin ya Bu, saya duduk Bu. Kayak gitu. Dia kan kadang-kadang nggak peduli tuh, atau dia lupa tuh. Dia nggak mempersilahkan kita duduk. Kita cukup bilang, izin ya Bu, saya duduk. Kayak gitu. Nah, setelah kita duduk, ada hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ghaddal basar, tundukkan pandangan. Jangan tengok-tengok kiri kanan. Ih, ada seorang laba ya Bu. Itu gordennya kredit atau cash ya Bu? Mantap ya guys. Lukisannya mantap ya. Di mana belinya nih? Tengok-tengok. Jangan. Ghaddal basar. Tundukkan pandangan. Hah? Ya. Ustazah. Kan itu rumah saudara saya sendiri. Saya kalau masuk langsung buka kulkas dia. Kan tidak harus seperti itu. Iya kan? Nah duduk. Setelah kita duduk, apa yang kita kerjakan? Apa yang dia sediakan, itulah yang kita makan. Jangan tanya apa yang gak ada, tapi nikmati apa yang ada. Saya sudah sering sampaikan kayak gini. Ada orang bertamu atau lagi arisan, dikasih dia soto. Lado mana lado? Lado mana kicap mana kicap? Ya, jangan dulu. Atau ibu lagi makan, tisu mana tisu? Maksud saya tidak berdosa ibu melakukan, tapi betapa malunya ahlul bait kalau barang tuh nggak ada. Tisu lupa belinya, beli dulu ke kedai gitu ya kan? Apalagi kalau arisan. Sama teman dekat misalnya kadang-kadang saya biasa kadang-kadang mau kecapnya misalnya gitu. Oh, kecapnya ada, nggak apa-apa, nggak masalah. Ibu tidak berdosa melakukan ini, tapi ini adab saja. Contohnya gini Bu, banyak kan kita ini yang pas makan soto misalnya, kita ngomong kayak gini, Iko kalau ada lado baru mantap kok. Yang nggak ada disebut. Ini kalau ada kerupuk baru mantap nih. Ya, jadi lain kali memang nikmati apa yang ada, jangan tanya apa yang tidak ada. Tuan rumahnya yang harus peka, makanya nanti ada bertamu. Ya. Tapi kalau ibu lakukan berdosa nggak ada. Maksudnya gini, kita nggak tahu kondisi yang sebenarnya gimana. Tisu rupanya yang ada cuman kain lap. Garpu mana garpu? Rupanya garpu memang tidak ada. Gitu loh maksud saya. Kan semua orang nggak semua sama yang ada di rumahnya Bu. Kita melukai perasaan orang. Nggak usah ibu lagi, saya aja lah. Saya sering kali ceramah rumah ke rumah, masjid ke masjid. Udah 21 tahun Ramadan nanti. Banyak kejadian, bukan sekali dua kali. Saya udah ketemu puluhan kali. Dia berikan saya air putih. Itu yang pakai gelas yang dari keramik warna putih. Kadang-kadang saking sibuknya ahlul bait, pas saya buka saya mau minum, kosong isinya. Lupa dia menuangkannya. Itu saya diam aja Bu. Saya tak mau Bu, mana airnya? Malu dia dengan yang lain. Memang ada kejadian yang di luar keinginan saya. Pas saya buka, kosong. Saya tutup lagi Bu. Ketahuan sama sebelah. Berbunyi dia. Woi, ayah untuk saja. Woi, nganga saya kan. Sama kawannya kan. Nah itu bilang Bu, udah malu ahlul bait. Nggak apa-apa saja bilang aja. Nggak kayak gitu akhlak itu. Nggak boleh. Jadi bisa minum di luar. Nah itu tuh bayang sama dia sampai tidur nanti tuh. Dia lupa tadi ngasih air sama ustazah. Apalah perasaan ustazah. Kita bikin pusing orang ngapain. Padahal cuman menahan lebih baik daripada bikin pusing orang. Ya kalau dia nggak baper. Kalau baper dia 3 hari 3 malam lah. Dia nggak tidur memikirkan nggak ngasih air. Itu loh. Ada orang-orang yang di itu baper aja. Baper aja dia kan. Nah itu nggak boleh ya. Saya tetap memilih tidak melakukan itu buat jamaah saya. Biar orang lain yang tak mendengarkan saya melakukan. Selagi masih mendengarkan, selagi masih tersentuh dengan ceramah-ceramah saya, lebih baik itu jangan dilakukan. Karena itu adab yang paling baik ya. Bahwa akhlak itu lebih baik dibanding ilmu. Ya, innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak ya. Bahwa Rasulullah itu ada untuk menyempurnakan akhlak. Nggak mirip kayak Rasul dekat-dekat jadilah ya kan. Oke? Nah jadi jangan tanya apa yang ada, nikmati apa. Jangan tanya apa yang tidak ada, nikmati apa yang tidak ada. Nah selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Setelah ibu minum, ibu makan kayak gitu ya. Setelah ibu minum,
Saya punya saran, kalau bisa minumnya dihabiskan air putihnya. Kalau dia kasih air putih, dihabiskan. Kenapa? Kalau nggak habis mubazir. Kalau dia kasih air aqua, udah ibu minum, ibu habiskan. Kalau nggak izin ya bu, saya bawa. Nanti ini mubazir. Mereka ngerti itulah akhlak yang baik. Karena air tak boleh dibuang. Membuang air bagian dari kemubaziran. Ibu kalau udah buka aqua, ibu habiskan. Toh minum baik kok, bukan sesuatu yang buruk. Atau ibu bawa pulang, toh minum baik, bukan sesuatu yang buruk. Menghabiskan air itu juga sesuatu yang baik untuk kesehatan kita. Kalau enggak ya bawa pulang, masuk tas. Saya pulang ibu ya izin ya, saya bawa ya bu, udah saya minum. Itulah maksudnya. Karena semua yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan, termasuk air yang kita buang karena kemubaziran. Oke? Jarang yang melakukan ini, itu gunanya ilmu. Oke? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ngobrol dengan ahlul baitnya. Setelah ibu ngobrol, habis urusan, cepat pulang. Jangan ngangak-ngangak di rumah orang tuh. Orang udah nengok-nengok jam tak juga pulang-pulang. Setelah selesai urusan, pulang. Ya. Nah, ini adab bertamu. Kecuali. Nah, nanti ada adab nih untuk yang bertamu. Untuk orang yang ada di rumah. Kita pengen orang tuh cepat pulang. Pas dia mau pulang kita basa-basi pula. Siku aja lah dulu, sini aja dulu. Di situ dia nanti pusing kita. Nah, ya kan? Nah, ini. Oke? Nah, itu ada bertamu. Apa tadi? Pertama, ucapkan salam berapa kali? 3 kali. Duduk di samping pin. Kalau nggak ada 3 kali dia jawab, pulang. Kemudian masuk dipersilakan masuk, duduk dipersilakan duduk. Kemudian ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kemudian nikmati apa yang ada, jangan ditanya apa yang tidak ada. Ngobrol sepeluhnya dan pulang. Tisu ndak ada, jangan ditanya. Laki-laki ndak ada asbak pergi merokok keluar. Jangan-jangan di rumahnya nggak ada laki-laki. Ada tunggang langgang mencari asbak. Oke? Oke ya. Tafadhol. Pesawat. Dihidupkan. Ulangi boleh? Maaf ya nih, seandainya tadi yang Mesti Ustazah jelaskan pada kami kalau sudah 3 kali untuk melakukan kayak gini, lalu kita ucapkan salam 3 kali, tidak datang kita pulang. Nah, seandainya kita bawa barang penting yang harus diminum, obat, contohnya obat harus diminum sama orang yang sakit di rumah, lalu kita ketuk 3 kali, tidak dengar, assalamualaikum tidak dengar, itu bagaimana? Sedangkan obat itu urgent sekarang untuk di dalam rumah itu. Ustazah, kalau dia adalah urgent, kita ngantar obat, diketuk 3 kali nggak bisa, 1 kali nggak nyaut, 2 kali nggak nyaut, 3 kali nggak nyaut. Kalau obat itu mesti kita pastikan sampai kepada ahlul bait. Jangan pulang, itu babnya bab lain, bab doruriyah, bab darurat. Kenapa itu boleh ibu ketuk sampai gedor-gedor sekuat mungkin? Karena ada hibzun nafs di dalamnya. Ibu sedang menjaga nyawa seseorang. Ya kan? Menjaga nyawa kan wajib. Jaga harta juga wajib. Jadi kalau ibu sholat, kalau ibu sholat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada orang ambil tas ibu. Jangan ibu bilang, Bismillahirrahmanirrahim, ambil ajalah. Jangan lanjutkan sholatnya bu. Jaga hartanya. Batalkan, kejar orang itu misalnya. Iya dong. Nah, sama dengan ibu. Ibu ngetuk-ngetuk pintu rumah orang. Tujuannya apa? Tujuannya menjaga nyawa. Hibzun nafs namanya. Makanya pelaku begal. Makanya sempat ada kita pelaku begal itu
Dibunuh, yang membunuh malah masuk penjara kan, tapi kan udah bebas ya. Dalam agama Islam begal itu boleh kita lawan, kayak gitu kan. Daripada kita mati lebih baik dia mati kan gitu kan. Sama dengan kayak gitu, kita ngantar obat ke rumahnya, dia nggak ada boleh ibu ketuk, tapi kalau nggak ada juga ibu boleh taruh depan rumahnya, boleh titip ke tetangganya, boleh telepon dia dan cara lain, pokoknya gimana ceritanya barang itu nyampe. Itu bab hifzun nafs ya, menjaga nyawa. Oke? Iya. Misalnya kita ketuk 3 kali, Ya. nggak buka Ustazah. Terus kita telepon, itu gimana Ustazah? Atau kita WA? Itu apakah Boleh. boleh? Boleh. Setelah ditelepon ternyata enggak, rumahnya gede, gambreng, tata dia di lantai 10 gitu ya. Telepon aku di depan nih, boleh. Telepon itu bagian dari appointment. Cuman posisi ibu tetap di samping pintu kalau dia buka. Udah boleh aku masuk nih, gitu. Oke? Sekarang kita lanjut adab. Iya. Kalau orang datang ke rumah itu kan ya untuk jualan lah maksudnya. Iya. Gitu kan? Untuk jualan kita kenal dia gitu kan. Iya. Cuman kita nggak mau beli gitu kan. Iya. Itu boleh nggak kita jawab salam jawab? Kita dengar salam itu. Oh iya. Itu nanti adab menerima. Ya, ini adab menerima lagi nomor 2 nanti terjawab. Oke? Ada lagi? Adab bertamu? Dah. Sekarang adab menerima tamu. Jadi kita sebagai ahlul bait, kita seperti orang yang langsung menerima. Adab yang pertama adalah, jadi gini sebelum saya masukkan ke bagian adab, menerima tamu itu mulia bu. Jadi base-nya adalah menerima tamu itu kemuliaan. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah melihat ada tamu datang ke rumahnya, Sayyidatina tersenyum. Kemudian ketika ada tamu pulang, dia senyum sambil ketakutan. Bertanyalah Sayyidatina Nabi, ya, berkatalah Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah, kenapa engkau itu waktu tamu itu datang engkau senyum, pas tamu itu pulang kamu merasa ketakutan? Apa katanya? Sewaktu tamu itu datang, saya menengok dia seakan-akan bunga dan wangi-wangian. Dan ketika tamu itu pulang, seakan-akan dia bawa ular dan kalajengking. Ya. Lalu bertanyalah, apa itu ya Muhammad? Lalu Muhammad berkata, itulah ibarat kedatangan tamu ke rumah kita. Setiap tamu datang, itu tamunya pulang, itu dia akan membawa rezeki kepada kita, membawa berkah kepada kita. Dan setiap dia pulang, dia akan mengangkat bala dan musibah dari diri kita, dari rumah kita. Jadi intinya kalau kedatangan tamu di rumah, apakah bentuknya arisan, apakah bentuknya syukuran, atau bentuknya sekedar ngasih ojang makan. Woi ke rumahku, aku masa banyak nih, aku hanya aja, gitu kan? Datang dia ke rumah kita, lalu kita ngobrol asal nggak ghibah, lalu dia pulang dengan perut yang kenyang gitu ya. Maka itu adalah bagian dari didatangkannya rezeki ke rumah kita dan kemudian diangkatnya bala dan musibah saat mereka pulang. Jadi idealnya kalau ada tamu kita senang. Gini deh, lah datang lo tamu tuh ya, jangan kayak itu deh, datang lagi dia, jangan. Maka idealnya ketika tamu datang kita merasa happy gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyambutnya? Ketika suaminya datang, ketika tamunya datang, kita ucapkan, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh dia masuk, silakan masuk bu, silakan duduk bu. Setelah dia duduk, tanya apa yang penting, jangan tanya apa yang gak ada, karena yang bertamu dia, yang menyampaikan maksud dia. Jangan pula kita banyak tanya hal-hal yang gak penting. Contoh, kadang-kadang nih bu, saya tengok di masyarakat, ada orang ada orang tamu mengantarkan undangan, iya kan? Dia mengantarkan undangan ke rumah kita, baru depan pintu aku ndak masuk, dia gitu ya. Nah lalu kemudian apa ini kata kita? Dia bilang, ini undangan bu, anak saya menikah dengan laki-laki, ini undangan. Apa kata kita? Orang manoyo? Apa kerajonyo? Tukang sensus penduduk. Jangan-jangan dia nggak kerja. Gimana coba? Ya, jadi jangan-jangan dia nggak kerja. Jadi gini bu, kalau ada tamu datang ke rumah atau ibu ketemu orang lah, ketemu orang di airport. Saya sering ya nengok orang ngobrol di airport, atau di stasiun.
atau di dalam pesawat, atau dalam bis. Yang ditanya itu hal yang beresiko untuk ditanyakan. Ini ibu-ibu ketemu dengan anak-anak. Ah, di mana dek? Mau kemana? Mau ke Jakarta. Lah berapa orang anak? Jangan-jangan udah 7 tahun nikah nggak punya anak dia. Gimana coba? Sedih orang. Jangan jadi sensus penduduk kalau ketemu orang yang gak kita kenal. Di mana kerja? Jangan-jangan kerjanya, maaf izin, pembantu rumah tangga di rumah orang. Kan kita nggak tahu takdir orang. Suka nanya yang seperti itu, jangan. Saya punya teman, rata-rata teman saya itu usia 40-an tahun ke atas. Jauh di atas saya. Jarang saya punya kawan yang seumuran dengan saya. Saya suatu ketika ingin ketemu dengan saya daripada dua-duanya ketemu satu-satu, nanti waktu juga terbatas. Saya ketemukanlah dua-duanya. Di sini usia 43 tahun, ya. Di sini usia 45 tahun gitu ya. Nah, saya ngobrol kayak gitu ya saya ngobrol ya. Saya kenal dua-duanya. Ya, tetapi saya kenal dua-duanya, tetapi saya tidak pernah bertanya kehidupan pribadinya kecuali mereka menceritakan lagi makan apa yang kata 45 tahun ke 43 tahun. Bu, siapa nama? Fulan. Saya tengok ya sambil saya makan. Dah berapa orang anak? Saya terkejut terasa mendengarkan petir. Si kawan ini pertama kali ketemu orang udah jadi sensus penduduk. Apa kata dia? Saya bu, udah 20 tahun nikah belum punya anak. Lah menangis lah kawan saya ini. Sedih lah dia. Lucunya lagi ditambahnya pertanyaan. Kok bisa? Kok bisa? Ya Allah, kadang-kadang ya kalau marah tuh boleh. Saya marahin itu. Karena marah tuh tak boleh, saya tahan. Makan. Tentu saya gitukan lagi. Nah ini akhlak. Kita nggak tahu takdir orang. Jadi hal-hal kayak gitu kalau nggak penting jangan tanyain. Ya ketemu sama anak sekolah, anak kuliah. Bila tamat, kutanya sama Tuhan dulu bu. Itu gitu jawaban dia kan. Susah kita. Kapan kau nikah? Kutanya dulu sama Allah yang maha kuasa. Kapan punya anak? Coba. Itu mengganggu perasaan orang. Tak ada sunnahnya kita dianjurkan berkata begitu. Coba tengok banyak sebuah kitab. Ada Rasulullah nanya sama berapa orang anak? 10 orang? Mana kerja? Itu enggak usah. Jadi kalau akhlak yang benar tuh kayak gini. Kita tanya kabarnya. Gimana? Sehat. Tapi itulah aku punya masalah nih. Anakku satu, saya ini orangnya usia 50 tahun. Ini anak aku satu di Jogja. Aku punya anak satu di Jakarta. Berarti dia cerita anak, baru kita masuk, paham ya? Baru kita masuk. Di mana misalnya dia nanya nih, aku tinggal dulu di jalan pribadi. Terus usia 50 aku pindah tuh ke Jakarta. Berarti boleh cerita. Dulu aku kerja di PLN. Berarti kita cerita tentang pekerjaannya. Jadi jangan kita tanyakan pribadi orang lain, karena ada orang yang tak baik nasibnya, ada orang yang tak nyaman ditanyakan, ada orang-orang yang dia akan sedih jika ditanyakan itu. Nah ini apakah tak boleh Ustazah? Tidak berdosa, tapi akhlak yang paling penting. Oke? Nah, jadi ada orang satu ke rumah kita, jangan tanya keluarganya. Anak mana udah datang? Atuk mana udah datang? Suami mana tak datang? Bingung dia bu. Nanti dia bilang suami aku lagi kerja, padahal enggak. Dia cuma malu aja, dianggap suaminya enggak datang. Jadi itulah yang kita maksud. Kita ikuti alur cerita orang sehingga orang nyaman sama kita. Setiap orang perlu dihargai. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia berilmu, mau dia tidak berilmu, orang ingin dihargai. Jadi yang paling penting ketika ada tamu, jangan tanya apa yang tidak kita patut penting tanya, karena biarkan dia cerita dulu baru kita masuk. Siapapun orang yang kita temui, kita hargai, karena kita semua hamba Allah yang punya hak atas apapun di muka bumi ini. Ya, jadi rendah hati, baik, itu jauh orang lebih sayang walaupun tak sekolah. Ya, walaupun dia tak sekolah disayang, daripada dia profesor, dia doktor, tak punya akhlak, orang tak sayang, orang tak suka. Betul ya? Nah, semoga kita punya akhlak baik insyaallah ya. Ya, dah jadi kan udah masuk kan ceritanya si kawan tadi itu masuk. Sediakan minuman kan gitu kan? Biasanya gitu kan ya. Nah, sebelum kita menyediakan minuman, biasanya kan ibu suka basa-basi tuh. Ya, ibu suka basa-basi kayak gini. Silakan masuk bu. Inilah gubuk akunya. Padahal rumahnya besar. Itu nggak boleh. Berbahasa-basi boleh, tapi jangan sampai berdusta. Jadi nggak usahlah ngomong-ngomong, silakan masuk bu, inilah gubuk sayanya. Padahal rumahnya besar. Orang yang sudah di atas, jangan terlalu merendah. Berarti merendahkan nikmat Allah.
Dan sebaliknya, orang yang di bawah jangan terlalu meninggi. Berarti itu adalah kesombongan. Kalau ada nikmat Allah, maka akuilah nikmat itu. Contoh, silakan masuk Bu, titik. Dah gitu aja. Jangan tambah-tambah iko yang adanya boleh apa enak keraja doh, ya kan? Nah, jadi kayak gitu. Sama dengan ibu kalau dipuji orang. Ibu kalau dipuji orang, ibu tidak boleh sebentar ya, ibu-ibu ya. Oke, sebentar ya Bu, maaf orang tua saya nelpon. Maaf ya, sebentar ya Bu. Ya Bu, Assalamualaikum. Oke, kita lanjut ya ibu-ibu ya. Orang tua risau, katanya saya nggak ngangkat telepon. Padahal nggak ada telepon masuk, sinyal kali. Yaudah yuk, kita lanjut sampai mana tadi Bu? Izin maaf saya. Hah? Ya kan? Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita dipuji orang nih, ya kita dipuji orang, dia bilang gini, hey, Ustazah, makin lama kok makin pinter aja ya? Kan saya nggak boleh merendah-rendah tuh Bu. Nah, dah biasa-biasa aja nyok, sarok-sarok kuaci nyok. Nah, bisa ngomong gitu Bu. Yang sudah tinggi jangan terlalu merendah, karena itu nikmat Allah yang harus kita akui. Makanya kalau kita dipuji orang, Ustazah nih makin lama makin pintar aja ya. Alhamdulillah. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik, lebih pintar daripada apa yang dia katakan. Kan gitu kan. Jadi kalau ada orang ke rumah kita, terus orang puji cantik ya, Alhamdulillah, Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia katakan. Jangan merendah-rendah. Kalau udah Allah tinggikan, jangan direndahkan. Berarti tidak mengakui nikmat Allah. Cantik bajunya Bu, dah. Langau inggit. Jangan gitu. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun. Udah pernah kan kita hafal doa kalau dipuji kan? Nah itu ya. Nah kemudian suruh dia masuk, silakan masuk Bu, duduk. Ya, jangan ibu-ibu sampaikan kayak gini ya. Inilah rumah aku nyo, rumahnya jelek, jangan, nggak boleh. Oke? Coba semuanya. Allahumma ja'alni. Lagi. Lagi. Khairum mimma. Allahumma ja'alni khairum mimma. Yazunnun. Allahumma ja'alni khairun mimma yazunnun. Gitu ceritanya. Ya, jadi jangan merendah-rendah, oke? Setelah itu kan kita kasihkan dia minuman ya, betul ya? Silahkan diminum Bu, titik. Udah gitu aja. Jangan dusta-dusta Bu. Kadang-kadang kita kasih dia teh, silahkan diminum Bu, iko yang adonyo. Jangan. Di dalam ada madu, di dalam ada sirup, di dalam ada kopi, ya. Nah kan gitu ya. Nah jadi silahkan diminum Bu, titik gitu aja. Jangan bilang silahkan diminum Bu, iko yang adonyo, gitu. Jangan dibilang kayak gitu ya. Nah jadi silahkan diminum Bu, titik. Ya, jangan ibu berbasa-basi sampai ibu berdusta. Ya, atau misalnya ibu ngomong kayak gini misalnya, silahkan diminum Bu, ini yang adanya air zam-zam, air putih. Padahal tidak. Niat ibu basa-basi tapi berdusta, tak boleh. Oke? Nah setelah itu
Pertama, jangan merendah-rendah banget lah. Ah, ini gubu aku nyo, jangan. Yang kedua adalah apa yang ibu kasih aja. Ya, jangan pakai bilang cuma ini yang ada nyo, jangan. Ya. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ibu pengen mereka pulang, jangan disindir-sindir. Ngomong terus terang, Bu, kita ini masih enak ngobrol. Tapi saya harus balik, saya harus pergi. Lain kali kita sambung ya. Titik, udah, nanti dia pulang tuh. Nggak usah ibu prasangka, bekonya tersinggung saja, jangan. Terus terang aja, nggak usah sindir-sindir, tengok-tengok jam, tengok-tengok jam, jangan. Cukup bilang, enak obrolan kita, lain kali kita sambung boleh, kayak gitu. Ya, nah makanya tadi dia connect dia. Nah kemudian, Ustazah, kalau kita ada orang yang masuk rumah kita tahu dia jualan, dan kalau jualan suka maksa, kita nggak nyaman. Atau sebaliknya, ada orang yang memang profesor doktornya itu di bidang ghibah. Kalau dia datang ke rumah kita, pasti kita ghibah. Memang job description-nya tuh ghibah. Pokoknya mukanya tuh udah muka ahlul ghibah. Nah ya, ahlul ghibah, ahlul fitnah. Jadi kalau dia datang ke rumah kita itu, pasti dia ngajak kita ghibah. Sementara kita udah pengen hijrah Ustazah. Walaupun ghibah tuh enak juga sedikit Ustazah. Tapi saya udah nengok nih, dia dari jauh datang dari jendela saya. Wah, ahlul ghibah datang. Mak. Kata Ustazah Nela, ghibah enggak boleh. Tapi si kawan datang, bingung. Aku kepo juga apa yang mau diceritakan. Masuk enggak ya? Maka, kemudian ibu menolak kedatangannya. Artinya, ibu tak mau dia datang. Ibu ucapkan salam dalam hati. Ibu tidak akan buka pintu buat dia. Maka itu tidak ada masalah. Tujuannya apa? Tujuannya menghindarkan kita dari dosa. Dan kita berhak, Bu. Itu rumah kita berhak menerima siapapun yang datang dan siapapun yang tidak datang. Boleh diam Bu, kayak ibu tanya tadi, tapi cukup jawab dalam hati dan tidak membukakan pintu untuknya. Karena kita khawatir dengan kedatangannya kita akan menjadi berdosa. Sama dengan di chat atau di aplikasi-aplikasi chat, apapun lah nama aplikasinya. Kadang-kadang ada orang itu yang kalau kita chatan sama dia, asik berantem terus. Dia menghina kita sabar, dengar ceramah ustazah, sabar lagi. Dia hina lagi, dengar ceramah ustazah, sabar lagi. Dia hina lagi, terus tanya sama ustazah, sabar aja, sabar. Lama-lama enggak bisa juga, terlawan juga sama kita. Dia menyakiti kita berdosa, kita menyakiti berdosa, supaya tidak sama-sama dosa, kita blok dia, pam. Tujuannya apa? Menghindari mudarat, menghindari dosa. Pas ketemu sama dia nanti dia tanya, ngapa kau blok aku? Biar kau tak berdosa dan aku juga tak berdosa, bestoy. Palingan dia bilang amma ba'du. Gitu ya. Paham ya? Gitu maksud saya. Pokoknya hindarkan apapun yang menghantarkan kepada dosa. Berarti tidak memutuskan hubungan. Kalau blokir enggak kan cuma cuma di chat. Ke depan kan kita biasa-biasa aja. Kemudian aku blok atau blok sejenak. Setelah itu buka, mohon maaf lahir batin ya, tadi aku blok biar aku nggak emosi. Semoga kita baik-baik aja, kan bisa. Karena setiap dia nyakitin hati kita, dia dosa loh, ngeri itu. Dan setiap kita membalas, kita dosa loh, itu ngeri loh itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Makanya kalau ada orang yang marah-marah sama ibu, ibu letak aja dulu handphone tuh, ibu pergi ngopi. Kalau ibu balas, ibu terpancing. Ingat kata Rasulullah, iza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah dengan seseorang, kalian diam dulu. Jangan dia chat kita balas juga. Jangan dia chat kita balas juga. Berantu-antu nanti, kan ada sunnahnya. Iza ghadiba ankum falyaskut. Kalau kalian marah, diam dulu. Jangan balas dulu. Ini balas aja macam undang-undang teks perjanjian PKK. Ya kan? Nah, ya kan? Ada pula marah pakai poin. Poin 1, tadi kau gini. Poin 2, kau gini. Poin 3, kau gini. Poin 4, enggak usah dibalas yang kayak gitu. Walaupun mau balas nanti saat hati kita lebih tenang. Karena kalau kita balas, kita cepat memberikan ada respon, kita cepat memberikan stimulus. Sama kita sama dia. Tidak semuanya harus kita respon. Kita perlu menjaga hati kita, pas baik-baik nanti baru kita balas. Nah, ketika kita balas saat hati kita baik, kita nggak nyakitin orang. Tapi kalau kita balas saat hati kita lagi nggak baik, kita nyakitin orang. Itu repotnya. Jadi hati-hati ya dalam membalas, mengomentar sebuah status, mengomentar video. Ya jangan jadi ghibah, mengomentari status, membalas chat, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Oke? Itu ada bertamu dan ada menerima tamu. Semoga bermanfaat. Ada yang mau tanyakan? Saya mau tutup. Kita
kita main ke rumah kawan, terus kita kamar mandinya, kita pakai sabun, apa kita langsung tadi aku pakai sabun gitu. Harusnya seperti itu. Kita main ke rumah orang, kita pakai sabunnya. Tadi aku pakai ya sabunnya. Tadi aku minta ya hand bodinya. Kalau ibu kebasahan, lalu mampir ke rumah teman, ibu pinjam jilbabnya, kembalikan. Jadi apa? Banyak yang nggak kembaliin. Jadi apa? Kembalikan. Kalau ibu nggak kembalikan, ibu bilang, aku lupa jilbab apa kemarin ya. Aku mau kembalikan. Cari sampai dapat jilbabnya. Kalau nggak ada, tunggu dia bilang. Nggak apa-apa do. Atau ikhlaskan aja lah ya, nggak ketemu aku jilbabnya lagi. Kayak gitu. Akad pinjam, nggak bisa diambil. Tupperware suka hilang. Saya lebih lucu lagi, sendok saya suka hilang. Padahal setiap saya makan, saya tak pernah makan sendoknya. Apalagi saya buang sendoknya. Hilang terus sendoknya. Nah, itu kan. Itulah ajaib. Berarti Ustazah makannya dibeli terus gitu. Ah? Kalau sendoknya sering apa ya? Kita kalau beli apa makan aja. Masa iya? Iya. Kalau misalkan kayak menyebutkan air minum gitu kan, kadang kan tuan rumah ada menyebutkan pakai gelas air minumnya, air minum gitu. Makanya kita mau nih, kita